Selamat pagi adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar lagi PJJ. Yang akan kita pelajarin hari ini tentang SBDP. SBDP dari tematik 2E. Jadi kalau di tematik 2 itu yang subtema 1 itu banyak pembelajarannya tentang nada, birama, tekanan kuat, tekanan lemah, nada panjang, dan nada pendek. Ketika kemarin adik-adik sudah mengirimkan latihannya, masih ada beberapa dari adik-adik yang mengerjakannya, hasilnya itu masih kurang tepat, masih harus perlu ditingkatkan lagi. Nah, ini kita akan belajar mereview kembali. Ketika misalnya adik-adik belajar tentang nada di subtema 1 itu, bagaimana penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan lagu tersebut. Yang pertama itu ada di sini disebut birama. Ada birama, kemudian ada irama, ada notasi atau not, kemudian tekanan kuat, tekanan lemah, nada panjang, dan nada pendek. Nah, ini semua kan kita pelajarin hari ini. Sekarang kita akan coba bahas satu persatu. Kalau misalnya kita di setiap lagu itu suka ada nanti yang disebut birama. Jadi birama itu apa? Yang pertama itu birama itu terdapat di bawah, misalnya di atas notasi sebuah lagu. Kalau misalnya kita melihat lagu, ada notasinya atau partiturnya yang ini, yang ada not seperti ini. Di atasnya suka ditulis, pasti ditulis seperti ini. Nah, 2/4, 3/4, 4/4 seperti itu. Nah, itu yang disebut birama. Berarti ini birama lagu pemandangan itu adalah 4/4. Apa artinya 4/4? Artinya dalam setiap ruas birama ini terdapat 4 ketukan. Nah, ini kan ini yang disebut ruas birama, dari sini sampai ke sini. Jadi disebut ruas birama atau bar. Berarti ada 4 ketukan di sini. Yang ini semua nilainya 4 ketukan. Nah, nanti kita akan belajar cara menentukan ketukan notasi angka. Nah, ini berarti ini terdapat 4 ketukan. Kalau nanti di sini 3/4, berarti panjang ketukan dalam ruas birama ini 3 ketuk, seperti itu. Nah, itu disebut birama. Jadi kalau mau diartikan, birama itu adalah panjang notasi dalam setiap ruas birama. Panjang notasinya atau banyaknya ketukan dalam setiap ruas birama itu yang disebut nanti birama. Kemudian yang kedua ada irama. Irama itu apa? Irama itu pengulangan pola yang sama. Jadi ketika kita menyanyikan suatu pola yang sama dengan lirik yang berbeda, itu yang disebut irama. Contohnya, ketika kita menyanyi lagu Lihat Kebunku. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Pasti nanti nada berikutnya kita mengikuti pola yang atas, yang sebelumnya, walaupun liriknya beda. Ada yang putih dan ada yang merah. Nah, itu kan polanya sama, notasinya sama, tapi liriknya berbeda, diulang, itu yang disebut irama. Jadi pengulangan notasi yang sama atau pola yang sama pada sebuah lagu disebut irama. Itu iramanya. Kemudian ada yang disebut juga notasi. Not atau notasi itu ya ini angka-angka yang terdapat pada sebuah partitur lagu itu disebut notasi. Bahwasanya ini kita membacanya bukan 3 2 1 3, no, bukan. Jadi kita membacanya itu berarti ini mi. Ini mi, ini re, ini do, mi. Notasi angka itu dilambangkan 1 sampai 7, do sampai si, seperti itu. Itu kita sudah pernah tulis, sudah pernah belajar. Nah, itu yang disebut notasi atau not. Nah, kemudian ada tekanan kuat dan tekanan lemah. Tekanan kuat, untuk menentukan tekanan kuat itu, tekanan kuat terdapat pada setiap ketukan pertama di setiap birama. Jadi tekanan kuat itu terdapat di ketukan pertama setiap ruas birama. Nah, ini kan setiap ruas birama ini terdapat nada kuat atau tekanan kuat. Biasanya dia terdapat di awal ketukan pertama. Ketika misalnya 4/4, berarti ketukan pertamanya itu yang nada kuat. Berarti di nada
mi sama re, mi re. Ini kan satu ketukan seperti itu. Nah, ini yang disebut tekanan kuat. Kalau mau dilambangkan, ketika kita mau melambangkan berarti ini tekanan kuat. Nah, otomatis yang ini yang tiga ini tekanan lemah. Seperti itu lagi di birama selanjutnya sama, ini tekanan kuat, berarti ini tekanan lemah seperti itu. Nah, kemudian untuk menentukan tekanan lemah sama, kalau misalnya di awal ketukan pertama sudah tekanan kuat, berarti nada selanjutnya itu termasuk tekanan lemah seperti itu. Kemudian nada panjang. Nada panjang itu tergantung dari banyak ketukan yang menyertai sebuah notasi. Jadi kalau notasi ini yang nada panjang di sini itu yang ada tanda titik di belakangnya, itu kan mengikut kepada notasi sebelumnya. Misalnya yang ini nih, nada yang ini dinyanyikan panjang karena di sini terdapat tanda titik dua yang masing-masing bernilai satu ketuk. Di sini berarti ini kan dinyanyikan sol, kemudian satu ketuknya itu diam karena ada di sini tanda diam atau nol seperti itu. Berarti ini yang nada panjang. Ketika yang lainnya itu dinyanyikan dengan nada pendek. Untuk menentukan nada panjang dan nada pendek itu tergantung kepada lambang atau titik yang melekat pada sebuah notasi sebelumnya. Yang ini ada melekat, dia ada tanda titik. Tanda titik itu bernilai satu ketukan, berarti ini dinyanyikan panjang seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara menentukan ketukan, nilai ketukan dalam setiap notasi? Untuk menentukan nilai ketukan dalam notasi angka, caranya seperti ini. Kalau notasi angkanya misalnya dituliskan do, re, mi, fa. Nah, kalau kita misalnya menentukan, berarti ini ada birama berapa? Otomatis ini ada birama 4/4 karena ada 4 ketuk dalam setiap ruas birama. Ini kan satu ketuk berarti jadi 4 ketuk. Ini 4 ketukan seperti itu. Lalu bagaimana kalau misalnya ada tanda garis di atasnya? Ketika ada tanda garis di atasnya berarti itu bernilai setengah ketuk. Hanya nah, ini nilainya menjadi 2 ketukan. Jadi ini tanda yang di atas itu mengatakan nilai setengah. Berarti yang ini setengah, kemudian ini ini 1, kemudian ini 1, berarti kan jadi 2 ketukan. Karena kan ini kan ada nada yang ini bernilai setengah, ini setengah, kemudian ini setengah menjadi terdapat 2 ketukan. Di sini 1 ketukan, do sama re-nya itu 1 ketuk, mi sama fa-nya itu menjadi 1 ketuk, menjadi 2 ketukan. Yang ini berarti kita tentukan ini ada berapa ketukan semua? Ada 4. Ini kan mi sama re kan 1 ketuk, do mi 1 ketuk, sol mi 1 ketuk, fa sama re juga 1 ketuk, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Nah, ini juga 2 ketukan. Kemudian kalau misalnya ada tanda titik, nah ini berapa ketukan? Nah, ini kita lihat di sini ada tanda titik. Setiap titik itu kan bernilai 1 ketukan. Berarti nada mi itu dinyanyikan dengan nada panjang bernilai menjadi 3 ketukan ditambah 1 ketukan nada do, ini semua menjadi 4 ketukan. Ini menjadi 4 ketukan. Berarti dinyanyikan berarti mi, do. Nah, seperti itu. Jadi untuk menentukan ketukannya, lambang-lambang yang seperti ini tanda garis di atas
atas itu menentukan ketukan dalam setiap lagu. Kalau misalnya ada tanda garis di atasnya menjadi bernilai setengah. Berarti kalau ada dua nada di situ, ada dua not, setengah-setengah kan jadi satu ketuk. Nah, untuk materi SPDP-nya seperti ini, nanti untuk latihannya akan Bapak kirimkan dari buku tematik 2E. Kalau ada hal yang masih kurang jelas, nanti boleh ditanyakan kembali. Terima kasih.